Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kebaikan kepadamu, yaitu kebaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa wahyu. Disebabkan iri hati atau dengki. Yang dimaksud orang ahli kitab siapa? Orang ahli kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Perlu diingat lagi bahwasanya orang ahli kitab itu tidak semua masuk neraka, tapi ada yang masuk surga. Yang masuk neraka siapa, Ustaz? Yang masuk neraka adalah mayawaddul ladzina kafaru, yang kafir min ahlil kitab. Jadi kalau orang dari ahli kitab tidak kafir, mengakui kebenaran Rasulullah SAW, maka dia juga masuk surga. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وَدَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Ingat, di situ ada tasydidnya, lahumul haqqo. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah.
Innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan di dalam hadis yang sahih diriwayat Imam Muslim nomor hadis 1340. Hadis riwayat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ayat itu akan menjadi pelindung dirinya. Jadi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Apa ayatnya? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna Bismillahirrahmanirrahim. Juga di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Ibnu Umar berkata, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat takwa yang sebenarnya kecuali ia dapat meninggalkan apa saja yang dirasa tidak enak dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat yang ke-102 tentang wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan At-Tabari bahwa ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas anggapan para pendeta Yahudi yang mengatakan bahwa Muhammad telah mencampurkan kebenaran dan kebatilan karena mengatakan bahwa Sulaiman adalah satu di antara para nabi, padahal tidak ada yang mampu menaiki angin kecuali tukang sihir. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ini dijelaskan di dalam kitab Lubabun Nuqul. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini? Orang pendeta Yahudi dulu mengatakan bahwasanya Muhammad itu telah mencampur adukan dengan yang batil. Disebabkan kenapa? Karena Nabi Muhammad ini menyebutkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dibela oleh beliau. Ini kurang ajarnya orang Yahudi, Pak. Kurang ajarnya orang Yahudi. Kurang ajarnya Bani Israel yang kurang ajar itu. Mereka itu mengatakan Nabi Sulaiman ini tukang sihir. Padahal Nabi Sulaiman ini diutus kepada bangsa mereka juga. Paham ya? Jadi kan pernah diterangkan oleh Ustaz Abdul Syukur bahwasanya tafsir-tafsir Israiliyah itu yang tafsirnya orang-orang Bani Israel itu banyak yang nyeleneh. Katanya Nabi Daud menangkap seseorang,
Pernah ya? Kemudian suaminya dikirim untuk perang, istrinya dinikahi. Di antaranya juga Nabi Sulaiman ini katanya mereka adalah seseorang yang bisa terbang naik angin. Padahal tidak ada yang bisa terbang naik angin kecuali tukang sihir. Maka dituduhlah bahwasanya Nabi Sulaiman ini tukang sihir. Maka turunlah ayat ini, wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nas-sihir. Sulaiman itu bukan tukang sihir, tapi setanlah yang mengajarkan sihir. Ya ayyuhalladzina amanu. Dilihat Al-Qur'annya di ayat yang ke-104 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kamu katakan kepada Nabi ra'ina, yaitu ra'ina. Apa arti dari ra'ina? Yaitu artinya perhatikanlah kami. Ra'ina terambil dari kata muru'ah. Tetapi orang-orang Yahudi biasa mengatakan ra'unah. Ra'unah. Yang dalam bahasa mereka berarti teramat bodoh. Sebagai ejekan kepada Nabi, maka orang-orang mukmin dilarang mengucapkan kata-kata itu. Jadi orang-orang Yahudi ini sering mengatakan bahwasanya ra'ina, yang artinya teramat bodoh. Makna dari ra'ina ini adalah teramat bodoh. Bahas katanya orang Yahudi. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Jangan kau katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ra'ina. Karena kalimat ra'ina ini dijadikan kata-kata untuk mengatakan pada Rasulullah oleh orang-orang Yahudi. Wa qulu, dan katakanlah, yakni sebagai ganti dari ra'ina, undurna, yang artinya lihatlah kami. Wasma'u, dan dengarlah olehmu apa-apa yang dititahkan dengan kesediaan untuk mematuhinya. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir disediakan siksaan pedih yang menyakitkan sekali, yaitu neraka. Jadi tidak boleh mengatakan sesuatu yang menghinakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi katakan kami melihat, kemudian kami mendengar, dan kami akan mematuhi. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan, yaitu orang-orang musyrik di sini ialah dari kalangan Arab, dihubungkan kepada ahli kitab, sedangkan min atau dari untuk menjelaskan ayyunazzila alaikum min khairin, diturunkannya kebaikan kepadamu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kebaikan kepadamu, yaitu kebaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa wahyu. Mir rabbikum, dari Tuhanmu, disebabkan iri hati atau dengki kepadamu. Wallahu yahtassu bi rahmatihi, sedangkan Allah menurunkan rahmatnya atau kenabiannya mayyasha'u, kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang maha besar. Jadi orang ahli kitab, yang dimaksud orang ahli kitab siapa? Orang ahli kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Perlu diingat lagi bahwasanya orang ahli kitab itu tidak semua masuk neraka, tapi ada yang masuk surga. Yang masuk neraka siapa Ustaz? Yang masuk neraka adalah mayawaddul ladzina kafaru, yang kafir min ahlil kitab. Jadi kalau orang dari ahli kitab tidak kafir, mengakui kebenaran Rasulullah SAW, maka dia juga masuk surga. Paham ya? Karena ajaran Nabi Muhammad sama sekali tidak menyelisihi ajaran-ajaran Nabi Musa dan Nabi
Isa. Malah menyempurnakan ajaran Nabiullah Musa dan Nabi Isa. Makanya yang diancam oleh Allah dari kalangan ahli kitab ini adalah yang menutupi kebenaran akan adanya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan bahwasanya sebelum Rasulullah diutus, mereka adalah golongan, kelompok yang mana memang mengharapkan Nabi terakhir ini turun. Cuman ketika turun, dia kafaru, dia tutupi, tidak mau beriman kepada yang diturunkan oleh Allah. Nah, kenapa? Disebabkan karena iri hati. Padahal wallahu yahtassu, sedangkan Allah menentukan rahmatnya bi rahmatihi mayyasha'u, kepada yang dikehendaki. Nah, jadi prinsipnya orang beriman, dia mau apa yang ditakdirkan oleh Allah, bukan dia yang mau mengatur takdir Allah. Ini prinsip orang beriman. Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, orang ahli kitab yang kafir kepada Allah, dia tidak mau terima apabila takdir itu tidak sesuai dengan keinginannya. Karena keinginan mereka, dia mengharap nanti akan keluar dari orang-orang mereka sendiri, dari Bani Israel. Karena dari Bani Israel ini nanti itu ke atasnya Ishak. Sedangkan kalau dari Nabi Muhammad itu ke Ismail. Baik. Kemudian yang selanjutnya, kenapa orang musyrik diantaranya, kenapa orang musyrik ini ditujukan kepada orang Mekah waktu itu kan? Orang Mekah ini karena orang bodoh, Pak. Mereka itu orang bodoh. Dakwah yang lebih cepat diterima itu ketika mendakwahi orang-orang yang pintar. Dakwah mudah diterima apabila mendakwahi orang yang pintar. Nah, kenapa kok Rasulullah ketika dakwah selesai dari Mekah itu kan hijrahnya kemana dulu? Bukan ke Yasrib, tapi ke Taif. Cuman karena di Taif ini orangnya banyak yang bodoh, banyak yang belum tahu. Gitu. Akhirnya karena tidak berpendidikan, makanya orang Taif ini tidak mau pada Rasulullah. Karena yang mudah diprovokasi itu adalah orang-orang bodoh. Makanya majunya sebuah negara, majunya sebuah tempat, itu diantaranya adalah pendidikan. Kenapa Nabi Muhammad kok maju Yasrib itu? Asalnya kan Yasrib kan? Nama desanya Yasrib. Karena di sana itu banyak orang-orang berpendidikan. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin. Tatkala orang-orang kafir mengancam tentang nasakh, maksudnya penghapusan atau penggantian hukum, dan menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan sesuatu pada hari ini lalu melarangnya esok, maka turunlah ayat ini. Jadi Rasulullah ini pernah diancam bahwasanya nuduh Nabi Muhammad karena disebabkan Nabi Muhammad ini menyuruh sesuatu sekarang menyuruh, besok dilarang, Pak. Ini disebut dengan nasah namanya. Jadi sekarang diperintahkan, besok dilarang. Contoh misalnya, ayo sekarang kita pergi ke barat. Berangkat, ternyata besoknya dilarang. Pokoknya mulai sekarang, mulai besok, tidak boleh ke barat lagi. Kemudian, manansakh min ayatin aw nunsiha, apa saja min ayatin. Jadi emma di sini, emma yang membutuhkan jawaban. Nansakh min ayatin, ayat yang kami hapus, baik hukumnya itu pada mulanya turun bersama lafal atau tidak, dan menurut atau suatu qiraat nunsih artinya kata kami titah, kamu atau Jibril menghapusnya. Jadi makna dari nansah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril untuk menghapus dalil yang sudah terjadi awalnya. Aunun siha, atau kami teguhkan, kami undurkan sehingga hukumnya tidak turun. Dan bacaannya kami tangguhkan di Lauhul Mahfuz. Menurut satu qiraat tanpa hamzah berasal dari kata-kata nisyan, artinya lupa. Sehingga artinya ialah kami kikis atau hapus dari dalam kolbumu sehingga kamu melupakannya. Jawab syaratnya ialah na'ti bi khairim minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya.
Artinya lebih menguntungkan bagi hamba, baik dalam kemudahan maupun dalam besar pahalanya. Au misliha, atau yang sebanding dengannya, dalam beban yang harus dipikul atau dalam ganjarannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Termasuk dalam kekuasaannya itu nasah, yaitu menghapus hukum dan mengubahnya, dan mengenai pertanyaan di sini maksudnya ialah untuk mengukuhkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengubah suatu hukum, sesuatu hukum syariat, itu ya terserah Allah, karena Allah yang mempunyai alam semesta ini. Tetapi apabila Allah mengganti sebuah sesuatu, pasti digantikan yang lebih baik. Au misliha, atau sama. Jadi misal kita berdoa kepada Allah ingin jadi sesuatu, ingin minta apapun. Nah, seperti aftar, misalnya aftar ini minta sepeda king, Pak. Entar ketika beda nih kata pola beda jamaah semireng dar anu nih aftar maan gitu. Akhirnya ini. Tapi aftar ternyata minta ke Allah tak tuli pergi dah. Berarti ben Allah mon ibri isi lain kan, ibri imio gitu kan. Nah, itu berarti lebih bagus. Karena mon ibri king tak aftar kalau pai je beda rima tan. Sehingga antara ka Mekasan depak ke Sampang. Terlanjut. Jadi apapun yang diberi oleh Allah itu pasti lebih baik daripada apa yang kita minta, lebih baik dari apa yang kita harapkan semuanya. Jadi kalau kita sudah sadar seperti ini, Pak, nyaman di apapun yang terjadi kepada kita pasti ya tidak sesuai dengan keinginan kita misalnya. Biasanya kan anak ketika dimondokkan biasanya kan pinter, Pak. Nak anak mulai pemondok biasanya pinter, biasanya tak cekal. Ternyata mulai dari pondok cekal gitu. Alhamdulillah. Nah, tak sesuai dengan hukum alam yang sebenarnya. Ada tangan ada. Nah, ini berarti sudah yang terbaik. Nah, tapi coba cengkal yang pun bisa. Usaha bagaimana? Pinter. Sama kemarin saya di penjara itu, ketika ngajar di penjara, di lapas, itu ternyata orang yang tidak pernah sholat, ketika di penjara, sholat. Selama di luar tidak pernah belajar ngaji, di penjara belajar ngaji. Jadi masuk napi katanya, keluar santri. Masuk napi, keluar santri. Seandainya dia tidak di penjara, maka dia tidak akan ngaji. Anturiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Tatkala warga Mekah meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar kota mereka diperluas dan bukit Sofa dijadikan sebuah bukit emas. Jadi orang-orang musyrikin dari Mekah ini minta kepada Rasulullah SAW agar kota Mekah ini diperluas dan bukit Sofa. Tahu pernah nyampe ke Sofa Pak Hamdan ya? Pak Hamdan pernah nyampe ke Sofa? Belum? Nah, semoga ada Pak. Pada saya aja Pak Hamdan. Semuanya ada Pak. Minta mereka, ayolah Muhammad jadikan bukit ini, bukit Sofa ini menjadi bukit emas. Anturiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasulmu seperti yang diminta kepada Musa? Maksudnya kaum Nabi Musa telah meminta kepadanya min qablu dulu, seperti kata mereka, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata, dan lain-lain banyak. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, artinya mengambil kekufuran sebagai ganti keimanan disebabkan tidak mau memperhatikan ayat-ayat yang jelas dan lebih memilih yang lainnya, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh ia telah sesat dari jalan yang sebenarnya. Jadi orang kafir Mekah ini, orang musyrikin Mekah itu sama seperti umatnya Nabi Musa. Kalau memang kamu adalah seorang Rasul Muhammad, kalau kamu memang seorang Nabi dan Rasul, coba buktikan.
Mekah ini diperluas, kemudian Bukit Safa ini jadikan emas. Nah, akhirnya bingung Rasulullah kan? Nah, ini Pak, bedanya Nabi dengan dukun. Kalau dukun ketika ditantang, kalau kamu memang benar-benar sakti, coba buktikan kehebatan kamu langsung. Sedangkan Nabi dan Rasul tidak begitu, Pak. Bukan dia mengandalkan dirinya, karena Nabi dan Rasul bukan mengenalkan dirinya, tapi mengenalkan kebenaran bahwasanya dirinya adalah seorang Nabi. Jadi Nabi ini tidak tahu mau melakukan apa. Tidak langsung dipegang langsung gitu kan. Dipegang langsung pasti emas. Apakah tidak bisa Nabi? Bisa. Bisa. Rasulullah ini seandainya melakukan seperti tadi, maka bisa, Pak. Karena beliau Nabi untuk menunjukkan kemujizatannya. Cuman Nabi Muhammad ini adalah Nabi dan Rasul yang mana tidak melakukan sesuatu kecuali wahyu, tidak dari nafsunya. Namun sampean ditantang orang kan, toreh mon biancut bisa ngaper. Sampean bisa ngaper, langsung oke, ngaper. Tapi Nabi dan Rasul bukan seperti itu. Sebelum datang wahyu dari Allah, beliau tidak melakukan apa-apa. Adzan. Di sini nyampe belum? Belum. Kita lanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah SAW diturunkan ayat am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kamu menginginkan sesuatu yang pernah terjadi kepada umatnya Nabi Musa? Yang mana umatnya ini meminta sesuatu kepada Nabi Musa, mulai meminta air, mulai meminta manna wassalwa dan seterusnya, tetapi malah mereka tidak beriman. Wadda katsirun min ahlil kitabi, sebagian besar ahli kitab menginginkan. Dan kita berhenti, insyaallah kita lanjutkan besok subuh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.